Baru takziah saja sudah cari bagaimana penggantinya. Mohon maaf, mana gantinya ibunya itu? Kadang-kadang baru 4 hari, 5 hari sudah kawin lagi. Betul nggak Bu? Sampai mertuanya bilang, mbok tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik Bu, beli hair dryer. Langsung dikeringin, ngapain? Biar cepat kering mau kawin lagi. Dasar laki lah, suka menangnya sendiri, suka ego. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Ibu malah tepuk tangan, ibu kenapa suka sama laki-laki? Kalau saya benci sama laki-laki. Ibu bapak sebenarnya setan menggoda kita dalam banyak hal. Satu, orang dibikin lalai. Tadi di awal saya katakan, orang dengan hiburan lupa kepada tontonan, lupa kepada tuntun. Berapa banyak orang yang asik, sibuk dengan mainan dengan itu, tapi lupa kepada tuntunan. Orang sibuk dengan pakaian tadi, pakaiannya mini-mini. Rasulullah mengatakan setan menggoda supaya orang berpakaian tapi telanjang. Siapa berpakaian tapi telanjang? Satu, pakaiannya sudah lengkap tapi terlalu ketat sehingga ting pecotot, mohon maaf. Sehingga relief tubuhnya luar biasa. Ting pecotot luar biasa, sudah begitu ditulisi try me. Saya pernah di mall Bu, itu sudah pakai itu ada tulisan try me. Saya di depannya yes, luar biasa. Setan menggoda di dalam hal makanan. Kadang makanan itu tidak peduli halal dan haram. Ingat Bu, hati-hati dengan ayam yang sudah padahal ibu sering kan makan ayam mati. Oh, ayam hidup dimakan. Oh. Tapi cara nyembelihnya, hasilnya, bahkan harta kita. Jangan-jangan harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal. Itu godaan setan menggoda kita di dalam banyak hal. Bahkan mohon maaf, semua orang tidak lepas dari godaan setan. Di bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi ada juga yang lepas. Betul kan Bu? Setan menggoda di dalam ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Bahkan ibadah. Orang itu digoda untuk supaya tidak mau beribadah. Tetapi ketika sudah beribadah, setan menggoda supaya riak. Sholat biasa-biasa. Tapi kalau di belakang ada calon mertuanya, setannya masuk. Sholatnya dikusuk-kusukan. Bismillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Biasanya kulhu ina ini berubah langsung. Sabikisma, Al-Ataka, Al-Baqarah, Al-Imran. Kadang-kadang mohon maaf, hadis pun dibaca. Walabdolin amin an-nabi urarata. Padahal kalau sholat sendiri centul-centul tusur, gedek-gedek blas. Kalau perlu Allah Akbar ya Allah. Ini bacaannya sama dengan kemarin. Allah Akbar juga sama, saya mulai juga sama. Itu kan firmanmu sendiri. Masa kamu lupa tinggal idem. Setan menggoda dalam 3 hal. Maka hati-hati dengan godaan. 1, ketika orang mau beramal, digoda untuk supaya malas beramal. 2, supaya riak dalam beramal. Orang sedekah aja kadang-kadang minta difoto, itu pun minta sertifikat. Itu pun diulangi karena blit nggak nyala. Orang malas untuk haji, begitu haji dipamerkan, riak, kemana-mana pakai peci putih. Begitu pulang haji, langsung gambar sajadah, gambar Mekah dan Madinah ditempelkan di tembok. Sajadah kok di tembok, ini kalau yang sholat di mana ini? Mungkin yang sholat cicak atau Spiderman mungkin. Ada nggak yang seperti itu? Ada, orangnya hadir di sini, jaketnya biru. Bisa ternyata godaan itu ketika beramal. Yang ketiga, godaan setan yang paling berat adalah setelah beramal. Untuk itulah hati-hati terhadap godaan setan, karena setan musuh kita yang nyata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untung hidup ini tidak dibiarkan oleh Allah. Allah membuat kehidupan ini dibuat satu petunjuk supaya orang itu bisa bahagia. Yaitu dengan Al-Quran, dan ada sunnah Rasul yang mempraktekkan Al-Quran itu. Bu, Pak, semua orang pengen hidup bahagia, betul nggak Bu? Ada cacing itu diberi tempat kebahagiaannya hanya ada di tanah yang basah, betul nggak Bu? Ada ikan itu bahagia kalau ada di dalam air, betul nggak Bu? Ada kambing bahagianya kalau di lapangan rumput.
Sekarang kalau ibu berbicara, oh kasihan itu ikan. Pagi-pagi kok kedinginan di dalam air. Terus ikan diambil, terus dikasih jaket. Kira-kira ikan bahagia apa susah, Bu? Cacing itu kasihan di dalam tanah, itu nggak bisa bernapas, nggak bisa lihat pemandangan, nggak bisa lihat lipstick. Masya Allah, lipsticknya merah membara kayak habis minum darah. Mungkin bukannya tadi pakai ayam mentah, Masya Allah. Iya, kayak habis makan orok bayi, Masya Allah. Bu, kalau cacing kasihan, cacing dalam tanah diambil, terus ditaruh di dalam piring. Kira-kira cacing menggeliat itu sedih, susah, apa senang? Sedih. Kenapa? Karena semua diberi kebahagiaan. Kebahagiaan kita hanya dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu sangat otentik. Dia tidak bisa dipalsukan. Al-Quran itu dihafal seluruh dunia. Isinya pasti benar. Memuat yang lalu, yang akan datang, bahkan yang sekarang. Dan up to date terus. Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Begitu ya Ustaz? Subhanallah. Ya. Tadi Pak Kiai kita ngomongin masalah sunnah itu adalah implementasi dari Al-Quran. Iya. Ini ngomong-ngomong tadi malam Jumat nih Bu. Iya. Sunnah malam Jumat namanya apa Bu? Sunnah? Sunnah Rasul itu tiap malam apa? Kurang kencang sunnah Rasul tiap malam apa? Malam lainnya hukumnya apa? Hah, wajib. Makanya anaknya kecil-kecil udah punya. Yang saya heran suaminya pergi terus kok bisa punya anak. Mungkin karena di SMS saja jadi. SMS-nya itu getar jadi pelendung-pelendung Masya Allah. Getar aja jadi. Iya, subhanallah. Waduh, subhanallah Ibu. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hebatnya bahasa Arab, dia berubah sedikit pun pasti akan ketahuan. Ya. Sudah begitu banyak yai fenomena orang berusaha merubah kalimat, bahkan merubah huruf saja ketahuan. Makanya alhamdulillah Al-Quran turun dengan bahasa Arab, sholat pun kita dengan satu bahasa yaitu bahasa Arab. Kalimatnya sama, Allahu Akbar. Kebayang nggak kalau orang di Indonesia dengan beragam suku, sholat pakai bahasa daerah masing-masing, ribet. Imamnya orang Betawi, makmumnya dua. Yang satu orang Sunda, yang satu orang Padang Kiai. Yang orang Betawi jadi imam takbir, Allah gede banget. Kata malaikat, oh gue juga tahu. Yang orang Sunda karena kalem gak mau kalah takbir, Allah nu ageng. Yang orang Padang paling tinggi suaranya, Allah nan gadang. Kata malaikat, onde mande rancak. Dan penghafal Quran itu tidak terhitung, Bu. Subhanallah. Dan Quran itu luar biasa mudah dihafal, beda dengan kitab-kitab yang lain. Sekarang ini orang memalsukan satu huruf saja ketahuan. Kenapa? Apalagi kenapa Al-Quran dengan bahasa Arab tidak boleh pakai transliterasi yang lain karena nanti maknanya berbeda. Gitu, di dalam Quran ada alladzina. Kalau kita nggak tahu bahasa Arab, bacanya pakai transliterasi bahasa Indonesia. Alat zina. Jauh amat jadi jauh banget. Alladzina itu kalau di dalam bahasa Indonesia ditulis alat zina, malah jadi kontrasepsi. Yang repot Kiai, ya. Kalau seandainya masih ada saudara kita yang ngaji terpengaruh dengan dialek daerah. Ya. Misalnya yang dari Jawa Tengah kan, Alhamdulillahirabbil ngalamin. Colek ngalamin apa Mbak? Ya, sebetulnya boleh sih, sebetulnya pakai nada apapun boleh, tapi tetap karakter hurufnya harus jelas, sifat huruf jelas, tajwidnya jelas, jadi tidak boleh dilanggar. Begitu. Subhanallah. Ya. Dan nuzulul Quran adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman untuk kita semua. Tidak ada rujukan yang terbaik dalam hidup ini kecuali kembali kepada Al-Quran. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, tapi tolong jawab ya. Please jujur nih, jangan ada dusta antara kita. Biasa aja keles. Ibu di rumah Al-Quran ada berapa? Iyalah orang percetakan Quran dia. Banyakan mana Quran sama TV di rumah? Oh sekarang Kiai di semua kamar ada TV. Tapi Al-Quran gak pernah dipegang, apalagi dibaca. Kalaupun dibaca, PR kita berikutnya bukan sekedar baca, tapi bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di tradisi Jawa, kadang-kadang
ayat-ayat Quran itu terdengar, padahal perintahnya nawiru buyutakum bi tilawatil Quran, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Tapi kalau dengar bacaan Quran dibaca di Jawa, ini mengalami gradasi luar biasa. Pertanyaannya, siapa ini yang meninggal dunia? Jadi Quran dibaca sebagai simbol kematian. Oh. Naif sekali. Dulu, mohon maaf, ketika saya masih kecil, orang tua pun baca Yasin wal Qur'anil mustaqim. Bapak-bapak pun baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Ibu-ibu pun baca. Walaupun enggak lancar, sin fathah sa, sin kasroh si, sa si susah. Sa si susah, mana sa si susah? Berasnya habis, Pak. Masih lumayan. Sekarang sudah jarang bainal isain, antara maghrib dan isya itu supaya diperdengarkan bacaan Quran. Tapi yang sekarang terjadi lebih banyak nonton sinetronnya atau baca Quran, Bu? Jujur, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, subhanallah. Ini wajah-wajah infotainment semua nih begini. Makanya harus dengan ilmu, Kiai. Iya. Ada sebuah cerita, Kiai. Ada orang lagi sholat, Iya. kakinya diangkat sebelah begini, Kiai. Saya tanya, emang lu kenapa itu kaki diangkat? Dia bilang, begini ceritanya Ustadz, tadi saya wudhu, semua udah saya basuh, muka, tangan, rambut, lempengan kaki sebelah kanan, airnya mati. Saya bawa sholat, saya angkat biar tetap sah. Oh, katanya belajar di mana ini orang? Berarti harus dengan ilmu gitu. Iya, karena kalau nggak tahu ilmu, imamnya batal, semuanya jadi batal loh. Gitu, Pernah ada ngimami sholat ada tikus, tikus gitu. Kaget baca itu tikus, maka yang di belakangnya imam kok ngomong tikus. Sebelahnya kamu juga ngomong tikus. Sebelahnya lagi, untung aku nggak ngomong tikus. Akhirnya yang terakhir semuanya ngomong, semuanya jadi semuanya. Karena nggak tahu ilmu. penting. Orang itu sangat diperlukan ilmu dan Al-Quran perlu diilmui, diyakini dan Diamalkan. Ya. Pengamalan Al-Quran yang terbaik tentunya dalam keseharian ya. Ya. Begitu banyak orang yang rajin baca Quran tapi ngomongin orang juga rajin. Banyak orang yang rajin ngafalin Al-Quran tapi buka aib tetangga juga rajin. Maka Al-Quran adalah pedoman, sebaik-baiknya pedoman dalam hidup tidak lain adalah apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang belajar Al-Quran kemudian diamalkan, itulah sebaik-baiknya hamba Allah. Begitu, Kiai. Ya, subhanallah. Jadi jadikanlah Quran ini sekali lagi duru ma kitabillahi khaisu madaro. Kita harus beredar sesuai dengan Quran mengajak kita. Karena Quran itu menjadi hudan, Quran menjadi furqan, menjadi pembeda. Dengan ada Quran tahu mana yang halal, mana yang mana istri sendiri, mana istri enggak. Mana ini sirup, mana aspal. Aspal jelas, ada enggak orang yang minum aspal? Ada, binatang aja enggak jualan aspal. Ini ada orang minum aspal sekarang 3 tahun penjaranya. Oh, makan uang. Triplek saja itu rayap nggak doyan, tapi karena nggak tahu Quran nggak bisa membedakan. Karena apa? Nggak tahu furqan, dia tidak tahu nur, nurnya nggak ada nur. Maka Quran menghidupkan nurani, nur aini. Nur itu apa? Aini, cahaya mata, yaitu mata batin. Jangan pakai bahasa Jawa, sebab kalau pakai bahasa Jawa jadi nuroni. Nuroni artinya apa? Oh, malah tambah anak, ini curi. Quran menunjukkan nurani, minimal di sana akan membawa berkah. Sekali lagi, orang yang amal maksiat tidak pernah diawali dengan bacaan Quran. Baik, sebelum tawuran kita mulai, kita dengarkan dulu kalam wahyu ilahi. Mungkin? Baik, Dik, sebelum pacaran kita mulai, kita baca dulu Al-Fatihah gitu. Yang biasa pacaran tahu saja. Baik. Subhanallah, Kiai, mudah-mudahan bermanfaat Amin, untuk kita amin, semua. amin, amin.